Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Novarika, NIM 344. Saya, pemateri pertama, akan menjelaskan tentang arti dan ruang lingkup analisis input dan output. Dalam banyak kegiatan, jenis input yang dibutuhkan tidak terlalu banyak dan mata rantainya pun tidak begitu panjang. Artinya, dalam suatu kegiatan output yang menjadi input tidak terlalu berhubungan dan mata rantainya pun tidak begitu panjang, berbeda dalam kegiatan ekonomi. Inputnya bisa beragam dan saling berhubungan dan bisa berputar. Hal ini membuat perubahan pada suatu sektor atau kegiatan yang berpengaruh kepada sektor lain, bahkan mempengaruhi sektor itu kembali kepada putaran berikutnya. Analisis input-output adalah suatu kegiatan analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di wilayah tersebut secara keseluruhan. Dan dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi atas sektor tertentu, dampaknya terhadap sektor lain dapat dilihat. Selain itu, analisis ini juga terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut. Dilihat melalui input primer atau nilai tambah. Hal itu menggambarkan bahwa sektor-sektor dalam perekonomian wilayah saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kaitan itu bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena keterkaitan yang begitu luas, perubahan pada salah satu sektor, misalnya outputnya meningkat atau menurun, akan memberi dampak pada sektor lainnya. Perubahan itu umumnya berasal dari berubahnya permintaan akhir dari salah satu sektor atau beberapa sektor sekaligus. Apabila permintaan akhir suatu sektor berubah, ini akan mengubah permintaannya dari berbagai sektor dan perubahan ini akan berlangsung dalam beberapa putaran. Tabel input-output atau tabel I/O beserta analisanya pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Wassily Leontief pada akhir dekade 1930-an. Tetapi baru dikenal pada tahun 1951. Hasil dari karyanya tersebut, ia memenangkan Nobel di bidang ilmu menganalisis perekonomian wilayah dan sangat berguna dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Julita, NIM 351. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai manfaat atau kegunaan dari analisis input-output. Jadi, manfaat atau kegunaan dari analisis input-output itu ada 5. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu analisis input-output itu dapat menggambarkan kaitan antar sektor sehingga dapat memperluas wawasan terhadap perekonomian suatu wilayah. Untuk yang kedua, yaitu analisis input-output dapat digunakan untuk mengetahui daya menarik dan daya dorong dari setiap sektor, sehingga dapat dengan mudah untuk menetapkan sektor mana yang nantinya untuk menetapkan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Untuk yang ketiga, analisis input-output itu sendiri dapat meramalkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran. Jadi, dengan analisis input-output itu dapat menggambarkan bagaimana kedepannya pertumbuhan ekonomi serta kemakmuran suatu masyarakat. Untuk yang keempat, analisis input-output digunakan sebagai salah satu alat analisis yang penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Untuk yang kelima atau yang terakhir, analisis input-output ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan. Nah, jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis input-output ini sangat penting dan sangat berguna sekali diterapkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri yaitu dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat salah satunya dapat dilihat dari sektor pertanian. Mengapa dari sektor pertanian? Mengapa tidak dari sektor yang lain? Nah, perlu diingat karena peran strategis dari sektor pertanian itu sendiri yaitu sebagai penyedia pangan. Jadi sektor pertanian itu sudah jelas ya sebagai penyedia pangan. Nah, sektor pertanian sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Nah, sektor pertanian juga sebagai penyedia bahan baku industri. Nah, juga sebagai peningkatan kesempatan kerja. Jadi sudah jelas sekali di situ peran strategis dari sektor pertanian itu sangat penting sekali kan. Jadi sangat penting sekali untuk sektor pertanian itu sangat mempengaruhi sektor perekonomian juga. Jadi intinya bahwa sektor pertanian itu juga sangat mempengaruhi sektor perekonomian. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai manfaat atau kegunaan dari analisis input output. Untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Ramani, NIM 12402193356. Di sini saya akan lanjutkan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah tabel transaksi dalam metode input-output. Dalam metode input-output sebagai tabel dasar adalah tabel yang contoh sederhananya telah dikemukakan pada subbab terdahulu. Tabel analisisnya antara lain terdiri atas tabel koefisien input atau disebut juga matriks koefisien input, tabel atau matriks pengganda, tabel indeks daya menarik dari indeks daya mendorong, serta berbagai tabel pendukung dan tabel analisis lainnya. Selanjutnya untuk contoh gambar tabel bisa dilihat di makalahnya masing-masing. Berdasarkan tabel di atas kita dapat menguraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuadran 1 terdiri atas transaksi C antar sektor atau kegiatan yaitu arus barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk digunakan oleh sektor lain, baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong. Dan yang kedua yaitu kuadran yang kedua terdiri atas permintaan akhir yaitu barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau habis terpakai, dan untuk investasi termasuk permintaan akhir adalah barang atau jasa yang dibeli oleh masyarakat umum atau dibeli oleh pemerintah dan digunakan untuk investasi diekspor ke luar negeri atau keluar wilayah. Selanjutnya yaitu kuadran 3 berisikan input primer yaitu semut daya dan dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk, tetapi kategori input termasuk dalam kategori ini adalah tenaga kerja, keahlian, modal, peralatan bangunan, dan tanah. Selanjutnya yaitu kuadran keempat menggambarkan bagaimana balas jasa yang diterima input primer didistribusikan ke dalam permintaan akhir karena tidak dibutuhkan dalam analisis input output, sedangkan pengumpulan data yang memerlukan survei yang rumit. Kuadran ini sering. Baik, selanjutnya yaitu matriks koefisien input. Matriks koefisien input adalah sama dengan tabel koefisien input tetapi tanpa menginput sertakan input primer. Tanpa input primer, isi tabel akan berbentuk NXN atau dalam kata lain jumlah baris sama dengan jumlah kolom, sehingga lebih lazim disebut matriks koefisien input. Nilai koefisien input untuk masing-masing sel dapat dihitung dengan rumus A IJ sama dengan X besar IJ per X besar J, di mana A IJ yaitu koefisien input sektor dari sektor berada pada baris kolom 1, dan XIJ penggunaan input oleh sektor, dan di mana XJ yaitu output sektor. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardina Triapiandari, NIM 1210219337. Di sini saya akan mengajukan materi yaitu matriks pengganda. Matriks pengganda adalah faktor yang menentukan besarnya perubahan pada keseluruhan sektor seandainya jumlah produksi suatu sektor ada yang berubah. Apabila matriks pengganda dilakukan dengan matriks permintaan akhir dan diproyeksikan berubah akan menghasilkan output baru untuk keseluruhan sektor. Dampak pengganda adalah suatu yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri sebagai akibat adanya perubahan variabel-variabel eksogen perekonomian nasional. Untuk menghitung matriks pengganda dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. A. Menghitung matriks koefisien input atau matriks A. Unsur matriks A dapat dihitung dengan rumus AIJ sama dengan HIJ per HIJ, di mana AIJ sama dengan koefisien input sektor ke I oleh sektor ke J. XIJ sama dengan penggunaan input sektor ke I dan sektor ke J. XJ sama dengan output sektor ke J. B. Menghitung matriks I min A. Pengurangan suatu matriks identitas yaitu matriks dan diagonal utama bernilai 1 dan unsur-unsur lainnya bernilai 0 terhadap matriks koefisien input. C. Menghitung matriks pengganda atau B dan total. Dihitung cara menginvestasikan matriks yang diperoleh pada tahap di atas. B sama dengan I dikurang A min 1. Multiplier produk matriks produksi pada suatu sektor akan menyebabkan dua jenis dampak ekonomi dalam perekonomian, yaitu meningkatnya produksi dan ada peningkatan permintaan untuk input sektor tersebut. Di sisi lain, peningkatan produksi oleh suatu sektor akan menciptakan output tambahan yang dibutuhkan sektor tersebut untuk memenuhi input pada sektor lain guna memenuhi permintaan yang meningkat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanutama Pratidina dengan NIM 379. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Di antaranya yaitu gaya menarik dan derajat kepekaan. Dan satu lagi yaitu contoh perhitungan untuk 3 sektor atau matriks 3x3. Baik, poin pertama yaitu gaya menarik dan derajat kepekaan, yaitu hubungan antara output dengan koefisien pengganda dan permintaan akhir dapat dirumuskan dalam suatu persamaan matriks seperti berikut. Berikut yaitu bentuk hubungan antara output, koefisien pengganda, dan permintaan akhir, di mana B, IJ sama dengan isi sel baris ke I, kolom ke J dari matriks kebalikan. X1 sama dengan output sektor I, F1 sama dengan permintaan akhir sektor I, IJ sama dengan 1, 2, sampai N. Hal di atas dapat pula ditulis dalam persamaan matriks yang lebih ringkas sebagai berikut. Dari persamaan hubungan di atas terlihat bahwa setiap perubahan permintaan akhir dari sektor 1 sebesar 1 unit akan mengakibatkan perubahan pada X1 sebesar B11 terhadap X2 sebesar B21 terhadap X3 sebesar 31 dan seterusnya. Secara umum jumlah dapat yang ditimbulkan oleh sektor I terhadap sektor J adalah sebagai berikut. Anda bisa lihat di mana RI sama dengan jumlah dampak perubahan permintaan akhir sektor J terhadap seluruh perekonomian. BIJ sama dengan dampak yang terjadi terhadap sektor I karena perubahan pada faktor J pada sektor J. Karena perubahan permintaan akhir pada sektor J mengakibatkan sektor yang memberi input kepada sektor J berubah, dampak yang terjadi disebut daya menarik
yaitu menarik sektor-sektor yang di belakangnya berubah. Artinya perubahan pada sektor hilir yang menarik sektor hulu untuk turut berkembang. Ada yang menerjemahkan backward linkage dengan gaya penyebaran, tetapi istilah yang lebih tepat adalah daya menarik atau pull factor, karena bersifat menarik sektor-sektor hulu untuk berkembang. Poin selanjutnya yaitu adalah contoh perhitungan untuk tiga sektor atau matriks 3x3. Untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap, berikut ini dikemukakan contoh perhitungan untuk 3 sektor. Misalnya, tabel input-output yang disederhanakan berikut ini adalah menyangkut sebuah provinsi pada tahun 2000. Perekonomian wilayah disederhanakan dalam bentuk 3 sektor. Sektor 1 adalah sektor primer, diantaranya pertanian termasuk peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Selanjutnya sektor 2 adalah sektor sekunder, diantaranya perindustrian atau pengolahan, pembangunan, serta listrik, gas, dan air minum. Dan sektor ketiga adalah sektor tersier, diantaranya jasa, perdagangan, dan transportasi. Berikut Anda dapat melihat tabelnya. Berdasarkan tabel transaksi tersebut, maka dapat disusun matriks koefisien input sebagai berikut. Dan selanjutnya yaitu matriks identitas untuk 3 sektor atau 3x3 adalah sebagai berikut. Ya, demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.